lebih. Senyembungin cuy. Halo semua, aku Arif, host besar dari channel Jalis PH. Di sini aku akan banyak mereview makanan lezat dan ngobrol santai bareng kalian tentang fakta-fakta menarik di dunia kesehatan. Jadi jangan sampai lewatkan videonya. Oke, yuk kita lanjut. Sudah 3 bulan lebih kita menerapkan yang namanya physical distancing, memakai masker kemana-mana dan rajin cuci tangan. Bahkan di awal pandemi ini kita diwajibkan untuk work from home, di mana para pekerja harus menyelesaikan tugas mereka di rumah dan pelajar harus mantengin gadget seharian. Sementara itu, petugas kesehatan masih setia untuk melayani kita 24 jam, walau mereka lelah bahkan hingga mengorbankan nyawa mereka. Mari kita beri aplaus buat kita semua yang masih tengah berjuang selama pandemi ini. Dalam masa perjuangan ini, tentunya tidak semua kita lewati dengan mudah ya. Kadangkala kita bisa merasa stres dengan lingkungan sekitar kita. Nah, beberapa orang kayak aku misalnya merasa kalau main game dan nonton drama Korea adalah solusi ampuh untuk bisa ngatasin stres itu. Kita bisa main game dan nonton drama Korea dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam sebelum tidur. Kalau buat aku pribadi sih, yang namanya main game sama nonton drama Korea itu kurang lengkap rasanya kalau nggak ditemani sama cemilan favorit. Misalnya, popcorn, biskuit, kentang goreng, dan lain sebagainya. Enggak nggak sih? Coba komen di bawah apa sih cemilan favorit kalian. Cemilan tertentu memang buktinya bisa membuat kita bisa semakin fokus melakukan sesuatu yang kita mau seperti nonton atau main game. Bahkan, cemilan-cemilan itu juga bisa membuat kita untuk nggak stres lagi loh. Tapi sebelumnya kita harus tahu sebenarnya apa sih itu stres? Jadi, stres adalah suatu fenomena kompleks yang disebabkan oleh suatu pemicu dan menuntut respon dari otak kita. Respon ini beragam macamnya, mulai dari respon berupa emosi seperti marah, respon biologi seperti naiknya asam lambung, respon fisik seperti sakit kepala, dan juga hingga perubahan perilaku seperti penggunaan obat-obat terlarang. Miris ya, tapi perlu diingat, respon stres tiap orang itu berbeda-beda karena tergantung dari faktor genetik dan faktor lingkungan yang ada. Ketika stres terjadi, bagian dari otak kita akan mengeluarkan yang namanya hormon adrenalin yang bertugas untuk dapat mempercepat nafas dan juga mempercepat denyut jantung kita. Otak juga akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol yang bertugas untuk dapat mengatur energi. Ketika nafas kita cepat, itu berarti distribusi oksigen dalam tubuh kita lebih banyak menuju otak. Harapannya sih agar otak kita lebih jernih ketika kita stres. Sedangkan ketika denyut jantung kita semakin cepat, itu menandakan kalau tubuh ingin agar kita tetap kuat dalam menghadapi stres. Semua mekanisme tubuh ini ditujukan untuk satu hal, yakni agar kita cepat kembali ke keadaan normal dan seimbang, atau bahasa kerennya ya homeostatik. Memang bener sih, tubuh kita memiliki mekanisme yang bagus untuk bisa ngatasin stres. Tapi kan kasihan kalau tubuh kita harus melakukan mekanisme itu terus-menerus. Lama-lama tubuh kita malah jadi gampang terserang penyakit. Nah, untuk itu, tugas kita adalah membantu tubuh agar tidak terlalu bekerja keras saat kita stres. Salah satunya ya dengan nyemil ketika kita nonton drama Korea dan juga main game. Berikut ini nih, beberapa cemilan yang bikin kita nggak stres lagi. Pertama, coklat. Kalian tahu dong coklat yang rasanya pahit-pahit manis itu memang sudah lama bisa dibilang sebagai penghilang stres. Itu karena konsumsi coklat akan membuat otak kita mengeluarkan serotonin atau senyawa di syaraf yang membuat kita menjadi lebih tenang. Penelitian di University of Wolverhampton, Inggris mengatakan kalau 60% mahasiswa pasca sarjana mengatakan memiliki konsentrasi dan mood yang jauh lebih baik
ketika mengkonsumsi coklat yang mayoritas coklat susu selama masa-masa ujian. Tapi ya jangan kebanyakan juga ya makan coklatnya, karena kan coklat kemasan mengandung gula yang tinggi. Kedua, susu dan produk olahannya. Susu dan produk olahannya seperti yogurt, keju, dan lain sebagainya mengandung asam amino yang disebut dengan triptofan. Nah, triptofan ini bersama dengan konsumsi makanan yang mengandung B6, B3, dan magnesium akan memicu yang namanya serotonin. Seperti yang kita bahas tadi, supaya jumlah triptofan cukup di otak untuk menghasilkan serotonin, maka akan lebih baik kalau kita mengkonsumsi sumber makanan triptofan setelah makan nasi atau roti. Ketiga, salad sayur. Nyambungin nih dengan penjelasan sebelumnya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa makanan mengandung triptofan ada baiknya dimakan setelah kita mengkonsumsi nasi atau roti? Ya, itu karena nasi dan roti mengandung karbohidrat yang secara nggak langsung mengizinkan triptofan untuk berlama-lama di otak kita. Hingga nantinya triptofan akan menghasilkan serotonin. Nah, supaya hal itu terjadi, maka karbohidrat harus dicerna secara perlahan-lahan di dalam tubuh kita. Satu caranya adalah mengkonsumsi makanan kaya serat, ya seperti salad sayur di samping gue ini. Ini ada potongan wortel, kemudian ada juga potongan selada airnya teman-teman. Ada juga jagung, potongan buncis, dan yang menarik juga ada potongan kol ungu, jadi semakin cantik. Ditemani juga dengan dressing namanya Thousand Island, ini sangat menggugah selera banget. Kemudian semua komponen salad sayur ini hasil dari hidroponik loh. Jadi kualitasnya sudah nggak depan lagi dan pastinya fresh banget. Ketika kalian mengkonsumsi salad sayur ini, kalian akan banyak mendapatkan vitamin yang juga ampuh untuk menangani stres loh. Kalau kalian penasaran di mana aku membeli salad sayur ini, cek Instagramnya ya di sebelah sini. Pokoknya recommended banget deh buat kalian semua. Yang terakhir adalah kopi. Yo, siapa di sini yang penyinta kopi? Angkat tangannya. Kopi hangat cocok banget nih untuk bisa nemenin nonton drama Korea atau main game kita kala pagi hari. Kopi bukan hanya bikin kita fokus sama game atau tontonan kita, tapi kopi juga bisa memicu munculnya serotonin dalam otak. Alkaloid dalam kopi juga dapat membuat kita semakin good mood dan menambah semangat tanpa khawatir untuk stres seharian di rumah. Kesimpulan dari video ini adalah stres selama pandemi ini akan membuat tubuh kita melakukan mekanisme menuju homeostatis. Tugas kita adalah membuat tubuh kita agar tidak terlalu bekerja keras untuk melakukan mekanisme tersebut. Salah satunya adalah dengan nonton drama Korea dan main game sambil nyemil cemilan favorit. Jadi, gamers dan drakor lovers, apa nih cemil favoritmu? Yang dari video kali ini, kalau ada kritik dan saran jangan lupa komen di bawah. Dan akhir kata, salam hangat, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.